Assalamualaikum, Gen Lovers. Ketemu lagi dengan pembahasan materi literasi. Ya, sebelumnya kita sudah bahas PU, PPU, PBM. Sekarang bagian terakhir pembahasan kita di kode soal 102, yaitu literasi bahasa Indonesia. Oke, ya. Kita langsung mulai saja. Nah, ya. Di sini seperti biasa kita dihadirkan teks-teks pendek di literasi ini, jadi lebih menyenangkan ya bahasnya dibandingin tadi yang kemarin kita bahas PPU, PBM yang rusuh-rusuh itu ya. Oke, kita ditanya hal tidak sesuai dalam paragraf tersebut ya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantono menjelaskan harga minyak 2004 diberikan rata-rata $34 AS per barel. Hal itu karena pada awal tahun, nah ini nggak usah baca, kita cek aja di antara ABCD-nya dengan cara scanning ya. Yang A itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, benar ya, yang A benar, cari yang salah. Yang B benar juga. Yang C-nya benar. Yang D-nya itu $15 AS per barel. Betul juga. Nah, ini yang salahnya yang E. Karena di situ yang $45 AS per barel itu bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Jadi jawabannya yang E, nomor 86. Nomor 87. Kita coba aja. Opini ya. Opini itu ciri khasnya apa? Tidak pasti dan belum terjadi. Itu yang namanya opini. Oke ya. Kita cek dari satu fakta atau opini. Satu opini ternyata bisa kita pilih. Yang tadi ketandain ini adalah opini, ada kata kalau, juga kuat tuh opini. Duanya fakta, jangan dipilih. Tiganya fakta juga. Empatnya fakta, limanya terlalu berat. Terlalu berat itu adalah opini. Makanya 87 kita pilih C. Jadi opini itu apa? Belum terjadi dan tidak pasti. Itu prinsipnya, cara gampang membahasnya. Nomor 88 yang disoroti. Kita baca dulu ya. Keberadaan PKL cukup memusingkan Pemda Kota Malang dan rupanya belum ada kebijakan dan konsep yang pas dalam menanganinya. Bahkan banyak yang bermain kucing-kucingan, baik para PKL-nya maupun aparatnya. Menurut penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang yang bersama dengan Pemda Bapeda Kota Malang, sebanyak 44,7% PKL meminta izin pada perorangan. Nah, sisanya baru aparat 42. Berarti di sini yang jadi masalah adalah yang belum adanya izin resmi. Izinnya baru perorangan, izin resminya nggak ada. Makanya kita pilih yang E. 89. Setiap siswa, ini gampang, pakai cara coret-coret aja ya. Nah, setiap siswa milenium harus mengikuti upacara bendera. Intan, siswa SMA milenium. Berarti siswanya kita coret di sini ya. Siswa milenium coret, siswa milenium coret. Nah, setiap juga kita coret. Nah, berarti Intan harus mengikuti upacara bendera tanggal 17 Agustus. Nah, nomor 89 jadi jawabannya yang C. Karena harus, bukan akan bedainnya. Oke, berikutnya 90. Nah, ini ada Budi melanjutkan ke sekolah di Jakarta, tapi dia bandel, katanya si Budi, cabut mulu kerjaannya. Nah, cabut mulu, terus dipanggil sama orang, di apa? Sama sama sekolah dipanggil orang tuanya. Nah, kira-kira bikin kalimat yang santun. Ya, carinya yang bahasanya halus biasanya. Santun itu lembut bahasanya ya. Makanya kalau kita baca di antara semua, yang paling santun itu adalah yang C buat 90 tuh ya. Yang lain tuh kayaknya agak-agak songong ya, konyol. Apalagi yang wah kayak bos nyuruhnya ya, songong banget tuh, nggak boleh. Oke, lalu 91 soal paling gampang di sini. Sekarang ini para dokter sering memberikan antibiotik untuk penyakit batuk, pilek maupun diare. Padahal penyakit itu memiliki sifat dia sembuh sendiri, seiring membaiknya kekebalan tubuh seseorang. Kekebalan artinya apa ya? Fix. Kalau lihat di kamus artinya imunitas. Nggak usah mikir yang jauh-jauh, yang aneh-aneh. Oke.
Nomor 92. Nah, di sini kata tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas. Mau baca dulu. 11 pengembang berniat membangun 180 gedung sekolah yang rusak dan roboh. Ke 11 investor itu PT Arta Nusa Nusantara, PT Nuansa Cipta Reltindo, PT Nur Iksan Minahasa Mulia, Nindya Karya, Komala Tama Sejahtera, Mawat Cipta Wisesa, dan PT wah segala macam. Ya udah, pasti dapat nih. Apa yang dibahas? Siapakah yang diputuskan? Udah itu pertanyaannya. Ya kan ini 11 investor, sebutin satu-satu. Nah, kayak gitu. Gampang ya. 93 ini konjungsi korelatif. Nah, konjungsi korelatif itu yang ini bisa kita pilih, ini nggak bisa, bisa semua, tapi harus masukin ke konteksnya ya. Bisa semua ini, tapi konteksnya bisa kita harus kita sesuai. Kalau nggak sesuai nggak boleh. Kita tidak hanya setuju dengan tata tertib sekolah, tetapi juga patuh terhadap peraturan itu. Lebih kecil nih ya pembahasannya. 94, perhatikan diagram berikut tentang jumlah tenaga kerja ya. Nah, ini ada tenaga kerja. Kalau kita cek ya adik-adik ya, ini kayaknya SD sama SMA nyari sama, SMP agak turun, diploma di bawah banget, perguruan tinggi lebih banget di bawah. Kalau yang A paling banyak SD enggak ya, sama SMA, SMP dan SMA sama, salah. SMA lebih sedikit dari SD justru sama, diploma 12.000 saya nggak tahu, belum tentu, belum pasti ya diploma 12.000. Makanya yang benar nih kayaknya lebih ke E. Nah, PT nih kayaknya 1 juta orang ya, dikit jadinya kalau kita lihat ya. Oke, lanjut nomor 95. Nah, gagasan utama guys. Di sini kalau kita baca awalnya ngomongin apa? Ngomongin pelaksanaan ujian nasional diatur sesuai mekanisme. Nah, udah itu yang dibahas. Ya, nggak usah mikir yang lain-lain. Dia tuh ngomongin pelaksanaan ujian nasional. Karena yang lain ngomongin pelaksanaan, perbaikan mutu, dan yang lain yang nggak penting. Ya. Inti paragraf di atas. Masalah kependudukan dengan berbagai masalahnya terabaikan selama 8 tahun ini. Kita tandain dulu nih. Ada kata masalah kependudukan terabaikan. Akibatnya, akibat apa? Akibat terabaikannya. Padahal penduduk dengan berbagai problem, karena itu mengabaikan. Nah, berarti ngomongin mengabaikan. Ya udah, berarti jawabannya yang A. Mengabaikan masalah pendudukan akan menimbulkan gejolak yang signifikan, berbahaya. 97. Mengapa Septinus George memperoleh beasiswa Ahmad Bakri 2004? Oke, kita lihat di sini. Kenapa dia? Vince, oke. Vince juga memberikan beasiswa Ahmad Bakri 2004 baru diadakan tahun ini kepada Septinus George pemenang medali emas kompetisi internasional eksperimen fisika, the first to the Nobel Prize. Polandia remaja ini berapa tulisnya? Oke, berarti kenapa deh? Gara-gara menang medali Olimpiade internasional. Nah, ada nggak tuh? Oke, makanya jawabannya yang E alias MB. Oke, 97. Ada di teksnya, tinggal baca doang itu mah gampang kalau nggak bisa kebangetan. 98, pesan yang tersirat. Tersirat itu artinya nggak diomongin, nggak ditulis, tapi diomongin. Nah, peran serta masyarakat seperti melakukan kegiatan bakar betis di RT RW sudah harus diajukan ke bersama. Misalnya setiap RT berarti tidak tingkat RW memiliki sebuah tim yang memantau di lingkungannya dari kemungkinan adanya kegiatan jalan narkoba atau pos-pos kegiatan transaksi narkoba. Nah, berarti yang tersirat. Yang A emang benar ada. Nah, ini kayak lebih ke B nih. Masyarakat harus berperan kan? Katanya gitu kan. Perlu adanya pos-pos di tingkat RT dan tingkat RW. Nah, jadi jawabannya B ya. Nah, nomor 99 ini hati-hati. Pokoknya kalau ada soal surat begini, kalian jangan pernah yang pakainya tuh nggak boleh ya. Banyak-banyak terima kasih nggak boleh. Hadir tepat waktu jangan. Kalau orangnya suka ngaret, itu biasanya males dia datang kalau dibilang hadir tepat waktu. Makanya kita cari aja yang A. Pokoknya nggak boleh pakainya. Kalau pakainya itu nanti maknanya jadi nggak jelas, ambigu, bermakna janda. Ya. Banyak nanti lebay. Tepat waktu terlalu freak.
terlalu ketat. Nanti orang yang mager suka nggak mau datang. Biasanya gitu posisinya ya. Makanya kita pilih yang B saja. Berikutnya, kepala sekolah menugasi Wakasek Sarana untuk menceritakan tempat rapat pleno kenaikan kelas yang diselenggarakan pada 28 Juni 2007. Di sini memo. Ingat, konsep memo itu apa sih? Konsep memo adalah singkat, padat, dan to the point ke tugasnya apa. Di situ tugasnya apa? Tugasnya kan apa tuh? Mempersiapkan rapat pleno kan? Ya udah nggak usah bikin yang lain. Cara aja ngomongin mempersiapkan rapat pleno. Gitu. Makanya jawabannya adalah yang B. Segala perlengkapannya. Nah, udah, kenapa nggak A, Kak? Yang A kelengkapan. Rapat pleno. Dan plenonya pleno nggak jelas kalau yang A. Kalau yang B, plenonya jelas, yaitu kenaikan kelas. Bukan yang lain. Oke, nomor 101. Di sini surat lamaran kerja. Dibilang dia mau nolak. Nah, dalam lamaran kerja pun ada etikanya ya. Kalau kita ngelamar harus bahasa sopan, saat kita ditolak pun bahasa sopan. Nggak mungkin dong kita ditolak dengan bahasa kasar. Nah, cari yang bahasa sopan yang mana. Bilang aja, sehubungan dengan wawancara, Anda belum dapat kami terima. Belum dapat, bukan tidak kami terima. Kalau tidak kami terima, kesannya sombong banget. Tapi kalau belum dapat, berarti masih mungkin nanti kita panggil lagi. Gitu. Makanya jawabannya yang A. Ya. 102. Hati-hati, di sini ada iklannya nggak sih? Ada iklan. Kalau ada iklan, biasanya kata kuncinya adalah harus ada tanggal berapa tuh surat, tentang apa tuh isi surat. Nah, kayak gitu ya. Ini nomor berapa sih? 102 ya. Oke. Nah, di sini yang ada jawabannya tinggal D sama E. Yang E salah di maka. Nah, nggak boleh. Udah dapat jawaban D. Gitu. Kalau nggak berhubungan, berdasarkan. Nah, sehubungan berdasarkan. Dan ingat, hal nggak boleh pakai maka ya. Habis koma, maka nggak boleh. Langsung saya ingin mengajukan. Yang E juga ngaco tuh. Tiba-tiba langsung maka sebuah alternatif memerlukan beberapa karyawan. Nggak jelas ngomong apa. 103. OSIS SMA Satria mengadakan lomba membaca cerpen dalam rangka memperingati Bulan Bahasa 20 Oktober 2007. Untuk itu diberi kesempatan kepada peserta mendaftar ke sekretariat OSIS tanggal 20 sampai 27 Oktober 2007. Kalimat pengumuman yang baik, yang bagus, cara aja yang lengkap. Lengkap dan to the point. Nah, kayaknya yang A nggak kurang lengkap ya. Yang B masih mungkin, C kurang lengkap karena nggak jelas ya. Nah, jawabannya benar yang B. Karena C itu nggak lengkap. Kapan pendaftarannya, kapan acaranya nggak jelas ya. Yang D juga nggak jelas acaranya, yang E enggak. Tapi kalau yang B jelas acaranya bulan 28 Oktober, lalu pendaftarannya 20 sampai 27. Makanya kita pilih yang B, Bambang. 108 ini pelajaran paling gampang. Kamu cuma suruh nyari kata-kata yang bakunya ya. Manajer itu pakai J, jangan pakai G, nanti salah. Elit itu salah. Elit itu adalah kata yang kita serap secara langsung dari bahasa Inggris, jadi tulisannya tetap ngikutin bahasa asingnya yaitu elite. Sedangkan sistem itu tidak baku, kita nulisnya sistem, mirip kayak bahasa Inggrisnya. Cuma bedanya pakai bahasa Inggris pakai Y, bahasa Indonesia pakai I. Tem-temnya sama, gitu. Gitu ya. Makanya 104 kita pilih yang A. 105. Sebuah kamar yang bagus dan sehat untuk anak harus ditunjang oleh sistem sirkulasi udara yang baik. Jangan sampai kamar anak tidak mempunyai akses udara, adanya apa? Akses ya, udara luar. Udara luar bisa diperoleh misalnya dari halaman atau taman. Dengan adanya akses secara langsung di samping itu terjadi pertukaran udara dan masuknya cahaya. Anak jadi lebih peka terhadap lingkungan dengan akses langsung seorang akan dapat merasakan datangnya sinar matahari pagi dan udara yang segar. Berarti kalimat persuasinya apa? Cari aja yang intinya apa? Sirkulasi udara sama pencahayaan kan? Oh, udah, yang ngomongin ajakan dan sirkulasi cahaya cuma D. Yang lain nggak nyambung. Ngomongin tempat bermain, ngomongin ada lagi yang nggak ngajak, nggak boleh, harus ngajak. Karena apa? Persuasi. Ingat, persuasi itu adalah ajakan. Berarti harus mengajak. Kalau nggak ngajak, ngawur.
Oke, 106. Ibu Rini menyukai bunga melati. Halaman rumahnya senantiasa harum karena berbaris pohon melati di tamannya. Ya, di taman itu ada mawar beraneka warna. Demikian pula di Perumbuan Rini. Bila ada pameran, flora dan fauna di halaman banteng, tempat penjual bungalah yang menjadi pusat perhatiannya. Generalisasi ya, di sini kan ada Ibu Rini, adik perempuan Ibu Rini, ya. Nah, berarti logikanya apa? Mereka cewek semua dong. Berarti simpulannya, maka bunga sangat disukai oleh wanita. Oh. Oke, di sini nomor 107, kedutaan. Apa arti kedutaan? Kedutaan itu artinya adalah tempat si duta lagi tinggal atau bekerja. Nah, tempat duta bekerja. Cari yang gitu juga, yang sama-sama tempat. Nanti kita dapat yang D, yaitu permukiman. Permukiman tempat bermukim. Perlakuan, tindakan, perkembangan itu hasil, perbaikan hasil, perbuatan juga hasil. Jadi jawabannya tinggal yang D, permukiman. 108, 9 bocah berkerumun di atas petak tanah yang berlumpur. Baju, kaki, tangan, bahkan wajah mereka terlihat kotor. 4 anak yang bertelanjang dada malah belepotan lumpur di dadanya. Sementara di langit matahari memancarkan cahaya yang terang, maklum saat itu sedang tengah hari. Berarti deskripsi itu lagi panas-panasnya. Nah, cari yang lagi ngomongin panas. Ternyata yang ngomongin panas cuma yang E. Kenapa nggak ngomong C, Kak? Dia ngomongin lagi makan. Padahal dia lagi apa? Lagi main. Bukan lagi makan. Yang C lagi makan. Ngaco. Ya. Oke, gedung bertingkat. Nah, gampang di sini caranya. Gedung itu kata benda, bertingkat kata kerja. Oke, jadi gitu nanti. Gedung bertingkat. Ya. Oke, gedung kata benda, bertingkat kata kerja. Gedung nggak ada awalan, bertingkat pakai awalan ber. Cari. Nah, kita nanti bakal dapat jawaban apa tuh? Hotel berbintang. Tuh, hotel berbintang. Sama deh. Hotel kata benda, berbintang kata kerja. Nah, lalu berbintangnya dapat awalan ber. Nah, seperti itu adik-adik. Ya. Caranya gitu nanti ngerjain soal yang kayak gini nih. Selalu pakai cara seperti ini ya. Kita bisa ya, paham ya? Oke, kita pilih B, Bambang, buat 109. Sekarang 110, peran pemuda dalam menentukan masa depan bangsa. Jika pernyataan di atas jadikan tema karya tulis, latar belakang yang paling tepat adalah apa? Ingat kata kuncinya peran pemuda bagi masa depan bangsa. Ya udah, yang masa depan yang mana? Nih, di pilihan C, masa depan. Ya, jadi jawabannya yang C. Gampang ya. 111. Bahasa Indonesia memiliki dua hukum DM dalam bentukan kata, mempunyai peristiwa fiksasi, reduplikasi seperti bahasa Malaysia. Kosakata bahasa banyak yang sama dengan kosakata bahasa Malaysia. Dicari analogi. Ya udah, berarti bisa dikatakan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia sama-sama satu rumpun, yaitu Austronesia. Gitu. Jawabannya yang ember. Ya, aman ya, insya Allah bisa. 112, ini tinggal ngurutin aja. 112 ya. Nah, yang das yang 4 pasti terakhir. Ya, ada dengan demikian terakhir. Dijamin. Nggak mungkin dengan demikian di awal. Nah, udah, ada nggak yang dengan demikian di akhir? Dapat B. Kalau nggak percaya, tanya Pak Haji. Nah, kalian cek sendiri ya. Oke, lanjut. Nomor 113. Palembang adalah kota tua dengan sejarah panjang. Kalimat penjelas yang tidak sesuai dengan kalimat tersebut. Yang A masih nyambung, B masih nyambung, yang C kayaknya susah ya. Dibangun pagar, kan ngomongin kota tua dengan sejarah panjang. Yang C ngomongin rencana pembangunan, nggak bisa. Gitu, rencana pembangunan nih. Ngawur, padahal ngomongin kota tua, berarti ngomongin sejarah-sejarahnya dong. Jangan ngomongin pembangunan, ntar jadi ngaco. Oke, 114. Jakarta kembali diguncang ledakan hebat. Sehari setelah ledakan karena di kediaman resmi Gubernur DKI Jakarta Setiaso,
Sebuah ledakan yang menurut dugaan sementara berasal dari beberapa mercon berkekuatan hebat meledak di lantai 5 Hotel Omni Batavia, Jalan Kalibesar, Jakarta Barat, Jumat. Nah, tanya sebab akibat. Berarti kita cari akibatnya. Akibatnya apa? Pasti pada hancur dong. Yang namanya juga ada apa tadi? Ledakan bom, granat. Ya udah, kita pilih C. Nah, kan gitu, kerusakan. Nggak mungkin ledakan granat terjadinya adanya perbaikan. Enggak, itu belakangan nanti efeknya, enggak sekarang. Oke, the last number kita hari ini, inti paragraf. Ya, tinggal lihatnya di awal kalimat. Baru dalam OD antena rumah diarak keliling dunia. Nah, berarti ngomongin apa? Ngomongin arak-arakan Olimpiade antena. Oh, udah gitu doang, simple kan? Kerja ini bisa ya, para gen lovers. Oke, semoga pembahasan tadi yang singkat dan padat tadi bermanfaat buat para gen lovers sekalian. Oke, kalau gitu saya sudahi saja pembahasan kita di simulasi kode 102. Semoga semua pembahasan yang sudah diberikan tim Genuine bermanfaat buat kalian semua. Oke. Nah, salam Genuine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.